Guys, jadi ceritanya gue dan teman-teman Facebook udah nyobain Poco F7 ini selama 2 minggu. Dan gue akan spill ke kalian kekurangan dan juga kelebihan yang dimilikin sama handphone ini. Jadi kelebihan utama yang paling gue rasain banget itu adalah masalah performanya. Kenapa guys? Karena Doi ini loh Snapdragon 8S Gen 4. Selain itu Doi juga ngasih satu varian memori yang menurut gue ini paling pas banget. Di angka 12/512 GB. Kita kemarin juga sempat ya ngetes benchmark nih guys, dan hasilnya tuh Doski bisa mendapatkan skor di angka 1,7 jutaan. Gue main Genshin Impact di highest 60 fps. Nah, si Poco F7 ini guys masih bisa ngasih performa yang nyaman banget pada saat main game. Nah, hal ini juga dibuktiin ya guys dari hasil 3D bench yang lumayan tinggi. By the way, kita juga cobain nih buat ngedit CapCut di handphone ini. Hasilnya itu bisa selesai dalam waktu segini bro. Nah, untuk kelebihan kedua menurut kita sih adalah layarnya. Jadi layar Poco F7 ini guys punya ukuran 6,83 inci. Udah pakai panel AMOLED dengan resolusi 1.5K 1280x2772 pixel. Kemudian dari segi warna, kualitasnya juga vivid banget. Dan kalau emang kurang cocok sama warnanya nih guys, kita bisa banget kok atur di pengaturannya. Kemudian buat refresh rate-nya juga cukup tinggi di angka 120 Hz. Dan yang menurut kita cukup menarik nih guys adalah kecerahan layarnya yang bisa tembus nyampe 3200 nits. Lanjut guys, sekarang kita masuk ke kelebihan ketiganya, yaitu masalah baterai. Ya memang sih ya, kalau secara baterai Poco F7 ini udah dibekalin sama baterai 6500 mAh yang bisa digunain full seharian. Satu lagi nih poin yang bikin Poco F7 ini makin worth it banget, yaitu fast charging 90 wattnya ini yang ngebut parah bro. Lanjut, sekarang kita masuk ke kelebihan keempatnya, yang menurut gue ini paling oke banget, yaitu build quality-nya. Soalnya guys, Poco F7 ini tuh udah pakai material kaca sama frame metal. Jadi pas kita genggam itu berasa banget solid dan premiumnya. Poco F7 ini juga udah dikasih sertifikasi IP68, yang artinya tuh Doski tahan debu sama air juga guys. Next, kita move ke kelebihan kelimanya, yaitu bagian kamera utama. Tapi si Poco ini tetap ngasih kamera 50 megapiksel dengan bukaan diafragma f1.5 buat main kameranya. Sedangkan untuk secondary kameranya guys, Doi dikasih 8 megapiksel ultra wide kamera. Lanjut ke kelebihan berikutnya guys, yang mana Doski ini udah pakai speaker stereo. Jadi buat lo semua yang sering nonton YouTube, Netflix, ataupun dengerin musik tanpa headset, ini suaranya gue jamin berasa lebih nendang banget. Terus buat kelebihan terakhir, menurut gue ini adalah softwarenya yang sekarang nggak ada iklannya guys. Bahkan kita tuh nggak nemu iklan di OS kali ini. Sekarang kita bakal bahas nih bagian kelemahan dari Poco F7. Yang pertama, Doski ini nggak ada yang namanya jack audio 3,5 mili. Selain itu, hal yang menjadi kelemahan di Poco F7 ini adalah bobot dan juga lebarnya. Bobotnya ini nembus di angka 215 gram loh. Mungkin buat lo semua yang tangannya gede, ini nggak ada masalah dan nggak ribet. Tapi buat orang-orang yang punya tangan kecil dan mungil, ini lama-lama juga bakal kerasa pegel bro.